Dia langsung potong marah. Koja, nggak bisa. Ini pekuburan manusia. Mau sesayang apapun nggak bisa. Tetapi Nasruddin Hoja tidak bisa nakal. Dia pura-pura balik badan, lalu ngomong sendiri, tapi suaranya sengaja digedein biar kedengaran sama tukang gali kubur. Waduh, sayang sekali sahabatku keledai. Padahal saya sangat ingin menunaikan wasiatmu, memberikan beberapa keping emas pada orang yang menggali kubur. Tiba-tiba langsung spontan penggali kubur bawa nisan dan langsung bertanya, Hoja maaf. Oke, tadi sebelum membuka acara MC baca pantun, saya juga ingin pantun. Politisi ya? Biar cair suasana. Ubur-ubur ikan lele, siang-siang daripada tidur, mendingan kita diskusi, Le. Dan biar semangat, karena di sini juga semuanya orang Nasruddin, saya ingin sekali teriak dengan teman-teman. Yang penting, oh Nasruddin! Yang penting, oh Nasruddin! Nasruddin Hoja itu sendiri merupakan tokoh internasional, tokoh sufi dunia yang banyak menceritakan, mengeluarkan cerita-cerita dan kisah-kisah lucu, paradoks, dan yang berisi hikmah maupun kritik sosial terhadap masyarakat dan penguasa. Nah, di sini kita akan membedah buku yang ditulis oleh abang kita, kakanda kita, Fakhruddin Mukhtar MA. Diskusi bedah buku Logika Jenaka Sang Hoja, mengurai dan menertawai masalah. Kalau kita minta terutama untuk mahasiswa usuluddin, apa itu manusia? Jawabannya al-hayawanul mati. Jadi ada hayawan sama dengan hewan-hewan yang lain, tapi ada yang ciri khas manusia adalah natiq. Natiq itu dari kata nataka. Nataka itu berbicara. Tapi dalam konteks perbicaraan yang dalam diri manusia itu adalah berpikir. Berpikir itu dalam dan disampaikan secara eksternal disebut nutq. Dan nutq itu terdiri dari kalau dalam logika misalnya, kenapa kita membahas di sini buku tentang logika, kenapa logika itu penting, kenapa kita harus belajar logika? Sebenarnya kita adalah manusia yang berlogika secara fitrah. Secara bawaan kita adalah manusia yang berlogika karena adalah manusia yang berpikir. Karena kalau dalam definisi itu terdiri dari jenis sama diferensial. Ya. Jadi diferensial manusia itu adalah berpikir. Jadi kalau diangkat maka bukan manusia. Satu cerita Nasruddin Hoja menggambarkan manfaat belajar logika, teman-teman. Pada waktu keledai Sang Hoja ini meninggal, dia bawa ke kuburan dan minta tolong agar dimakamkan sama seperti manusia. Nah, yang tukang gali kubur langsung menolak dong. Waduh, mohon maaf Hoja, ini kubur ini kan buat manusia doang. Kata dia, tolonglah, keledai ini sudah seperti sahabat saya, sudah seperti manusia bagi saya, bermakna betul bagi saya. Dia langsung potong marah. Hoja, nggak bisa. Ini pekuburan manusia. Mau sesayang apapun nggak bisa. Tetapi Nasruddin Hoja tidak bisa nakal. Dia pura-pura balik badan, lalu ngomong sendiri, tapi suaranya sengaja digedein biar kedengaran sama tukang gali kubur. Waduh, sayang sekali sahabatku keledai. Padahal saya sangat ingin menunaikan wasiatmu, memberikan beberapa keping emas pada orang yang menggali kubur. Tiba-tiba langsung spontan penggali kubur bawa nisan dan langsung bertanya, Hoja maaf, boleh tahu nama almarhum siapa? Kesimpulannya teman-teman, orang yang belajar logika insya Allah tidak akan kehabisan akal. Ada kata-kata jenakanya itu, mungkin orang agak penasaran di sana, karena ada tulisan jenaka. Saya juga sedang berpikir ada
satu keinginan untuk bikin logika humor buku. Logika humor itu maksudnya ya karena humor itu rupanya tidak lepas dari proses logika sebenarnya. Nah ini saya mau menulis itu semakin terinspirasi dengan buku Logika Jenaka Sang Hoja ini. Wah ini bagus sekali ini. Satu bukunya cukup sederhana, artinya mudah dibawa kemana-mana. Kedua cepat dibaca. Ketiga babnya cukup banyak. Biasanya buku itu kan babnya 5, paling banyak 7 ya. Gitu. Ini babnya sampai 15. Gitu. Jadi setiap topik itu dibahas sendiri-sendiri dan dicarikan persoalannya gitu. Nah ini mengantarkan kita, buku ini mengantarkan kita pada bagaimana memahami logika secara lebih mudah dan lebih fleksibel gitu, sehingga orang tidak perlu kuliah di Usuluddin tapi bisa memahami logika dengan baik gitu. Yang namanya logika itu kan dia jangan terlalu kemudian disusupi pada istilah-istilah yang terlalu teknis, menurut saya gitu. Nah saya kira gini, Mas Fahrudin itu sudah cukup berhasil dalam konteks itu. Dia berhasil menyusun sistematika penulisan dalam buku ini melanggar sedikit dari ketentuan yang ada. Tapi saya kira itu satu ijtihad yang menarik, gitu kan? Ijtihad menarik. Dan saya kira gini, sedikit orang yang sanggup untuk menulis buku logika sebagaimana yang ditulis oleh Mas Fahrudin ini gitu ya. Itu dengan bahasa yang sederhana, terus kemudian bukunya itu tipis gitu ya, bisa ditenteng kemana-mana gitu kan. Kayak gini ada sesuatu yang bahasanya juga keren gitu ya, kayak gitu, sangat kekinian gitu, dan saya kira bahwa mudah-mudahan ini bisa kemudian menjembatani gitu kan, yang tadinya filsafat itu sebagai sesuatu yang ada di langit tinggi sana itu gitu ya, sehingga kemudian orang jadi malas untuk menggapainya. Padahal sebenarnya ketika kemudian kita sudah berada di ketinggian itu, sebetulnya ketika kita ngelihat di bawah itu ternyata semua kecil. Apresiasi saya kepada Bang Fahru adalah ikhtiar beliau untuk memformulasikan ulang gitu ya, kebagaimanaan satu disiplin yang tanda petik susah dipahami oleh kebanyakan orang gitu ya, mampu minimal mereka tertarik gitu ya, minimal mereka tertarik. Ya, satu di antaranya adalah dengan cara pemberian judul yang ringan gitu ya. Bahkan tadi ini adalah judul clickbait gitu ya. Nah, itu berbanding terbalik dengan ikhtiar saya untuk menghadirkan buku yang sama, logika, itu dalam kapasitas yang apa adanya. Saya menerjemahkan buku logika di An-Najah itu tebalnya itu 640 halaman tuh. Yang saya menerjemahkan buku An-Najah 640 halaman dalam kapasitas saya nanti diproduksi dan diperjualbelikan itu susah tuh, karena nanti harganya bisa nyampe 200.000. 200.000 itu susah bagi teman-teman untuk beli buku tuh nanti itu. Nah, Bang Fahru mencoba untuk memberikan alternatif tuh, kalau pengen buku yang berat tapi ada cerita ringannya dengan harga yang murah, relatif murah gitu kira-kira untuk ukuran buku. Nah, bisa buku Logika Jenaka Sang Hoja ya. Kemudian saya berpikir lagi, sekarang saya lagi nerjemahin buku Mantik Ashifa jilid 1 dan jilid 2 tuh, itu Mantik tuh. Dalam versi bahasa Arabnya aja itu 700 halaman Bang. Dalam versi bahasa Arabnya aja. Kalau dialih bahasakan itu bisa 1,5 kali lipat ya tuh, atau bahkan bisa 2 kali lipat tuh ya, itu ketebalannya itu. Nah, nanti tuh
jika memang gitu ya nggak ada penerbit yang mau memodali dan sebagainya atau independen kita menerbitkan, itu bakal kesusahan dalam wilayah produksinya tuh. Nah ini saya senang gitu ya, buku logika ini bisa dengan cermat gitu ya membaca situasi pasar gitu ya di tengah lesunya perekonomian nasional gitu ya, daya beli rendah gitu.